warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Enal Tajriani. Saya dari kelas 1 PA04 dengan NPM 115-22527. Saat ini saya akan mengerjakan tugas psikologi pendidikan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi, teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan teori mengenai perilaku manusia dalam kegiatan belajar yang pada intinya menganggap bahwa belajar itu dapat dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap suatu model. Nah, menurut dia, tiap-tiap individu dapat mengadopsi tingkah laku atau perilaku berdasarkan penglihatannya terhadap manusia lain di lingkungannya. Nah, contoh dari teori ini adalah ketika seseorang anak melihat pengendara sepeda yang menurutnya menarik, maka anak tersebut akan mengamati secara lebih detail mengenai cara mengayuh sepeda yang dilakukan oleh pengendara sepeda tersebut. Lalu anak ini akan meminta orang tuanya untuk mengajari dia sepeda. Nah, setelah sudah merasa mengerti bagaimana mengendarai sepeda tersebut, anak tersebut akan mengumpulkan keberanian untuk menggoyah sepedanya seorang diri tanpa bantuan dari orang tuanya. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana persoalan berpikir dan pemecahan masalah oleh setiap individu, karena tentunya masing-masing individu memiliki persoalan dan lingkungan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dalam eksperimen Kohler bersama dengan simpanse. Dengan cara dia menggantungkan pisang di langit-langit kandang, lalu di bagian sudut kandang diletakkannya beberapa buah kotak. Simpanse tersebut akhirnya mencoba untuk menggapai pisang melalui beberapa kali percobaan, namun sayangnya gagal. Ketika beristirahat sejenak, ia melihat kotak-kotak tersebut. Diambillah kotak satu persatu, kemudian ditumpuk. Nah, si simpanse tersebut akhirnya berdiri di atas tumpukan kotak-kotak dan akhirnya dapat meraih pisang. Eksperimen yang dilakukan oleh simpanse milik Kohler ini disebut dengan insight atau pemahaman yang mendalam saat menemukan pemecahan masalah. Hal tersebut terlihat ketika simpanse melihat kotak-kotak yang akan ia gunakan untuk meraih pisang. Eksperimen Pavlov bertujuan untuk membentuk perilaku anjing, agar ketika dibunyikan bel, maka anjing tersebut akan merespon dengan mengeluarkan air liur, walaupun belum diberikan makanan. Nah, percobaan yang dilakukan Pavlov ini terkait dengan tingkah laku, yaitu adanya serangkaian refleks berkondisi di mana refleks-refleks yang terjadi setelah adanya suatu proses conditioning. Dengan kata lain, bahwa gerakan-gerakan refleks dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapat pengaruh dan latihan. Skinner beranggapan bahwa konsekuensi seperti hadiah atau reward, hukuman atau punishment, maupun penguatan dapat menghasilkan kemungkinan terjadinya perubahan pada perilaku seseorang. Menurutnya, reward dan punishment dapat merangsang anak untuk melakukan perilaku yang lebih baik. Contoh dari teori ini adalah ketika anak diberikan suatu hadiah berupa barang kesukaannya seperti mainan saat mendapatkan prestasi di sekolah, maka anak tersebut akan merasa dihargai atau diapresiasi dan akan termotivasi. Lalu anak tersebut akan berusaha untuk lebih giat agar prestasinya meningkat. Nah, untuk contoh dari punishment-nya adalah
ketika anak dilarang bermain game kesukaannya karena mendapatkan nilai yang jelek. Dengan begitu, anak akan mengintrospeksi diri dan akan lebih fokus untuk belajar dengan tujuan nilai di sekolahnya membaik. Yang pertama adalah kognisi. Kognisi yaitu proses mental yang berhubungan dengan memperoleh pengetahuan atau pemahaman. Nah, lalu selanjutnya ada intelijensi. Intelijensi dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Nah, intelijensi juga sering diartikan sebagai kecerdasan. Lalu yang terakhir ada metakognisi. Nah, metakognisi ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengamati dan mengendalikan aktivitas kognisinya sendiri. Self-regulated learning merupakan strategi pemanfaatan kognisi untuk mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Self-regulated learning dan metakognisi sangat berhubungan dan membutuhkan satu sama lainnya. Semakin tinggi metakognisi yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula self-regulated learning-nya.